Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun membimbing kami sampai hari ini. Dan kembali hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya sementara firman diberitakan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus mengalir bagi setiap pendengar maestro, sobat maestro dimanapun berada. Sebab firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom pendengar sobat maestro dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Dr. Sayang Tarigan dari Ministry Kasih Doa dan Kehidupan. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Dr. Sayang Tarigan dari Ministry Kasih Doa dan Kehidupan. Kembali saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya bagikan adalah janji Tuhan itu teruji. Satu kali lagi, janji Tuhan itu teruji. Kita akan belajar dari salah satu tokoh yang luar biasa, yang begitu erat dengan Tuhan, yang bernama Abraham. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, diceritakan di sana bahwa setelah peristiwa perebutan sumur antara orang Filistin dengan bujangnya Abraham, antara orang Filistin dengan hamba-hamba Abraham, maka Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek. Isi perjanjian tersebut menegaskan bahwa sumur tersebut adalah hasil dari galian Abraham. Maka sumur tersebut kembali kepada Abraham. Itulah isi daripada perjanjian antara Abraham dengan Abimelek. Kemudian di dalam pasal 22, Abraham mendapat tuntunan dari Tuhan. Abraham mendapatkan sebuah perintah dari Tuhan melalui malaikat yang diutus oleh Allah, supaya Abraham bersama dengan Ishak naik ke gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Yang menarik soal maestro adalah respon Abraham. Ayat ketiga berkata begini. Pada keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil kedua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Kalau kita lihat di sini, pendengar sobat maestro, Abraham mempersiapkan semua yang diperlukan untuk mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Dia membelah kayu, bangun pagi-pagi, semua dipersiapkannya. Kemudian kita lihat bahwa Abraham berangkat bersama dengan Ishak. Ayat selanjutnya, Abraham berangkat bersama dengan Ishak serta kedua hambanya. Namun setelah mendekati gunung tersebut, Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggal di sini, tunggu di sini. Kalian tunggu di sini, sebab kami ke atas gunung itu untuk bersembahyang. Kami ke atas gunung itu untuk beribadah, untuk berdoa. Itu perkataan mereka. Di sini terlihat dengan jelas, sobat maestro, bagaimana kedekatan Abraham dengan Allah. Sehingga ia berani berkata, kami akan kembali. Kami akan kembali. Ishak lahir pada waktu umur Abraham 100 tahun. Hal ini tentu sangat tidak mudah bagi Abraham untuk melepaskan atau mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran atau sebagai korban persembahan dengan cara Abraham sendiri yang akan membunuhnya. Ini tidak mudah buat Abraham. Anak yang sangat dia kasihi, anak yang diharapkan sebagai penerus keluarga ke depan, tapi Abraham harus mempersembahkan Ishak sebagai kurban sembelihan di hadapan Tuhan. Namun yang menariknya sobat maestro adalah Abraham itu taat saja. Dia taat akan perintah Tuhan. Mengapa? Karena begini, Abraham percaya sekalipun Ishak nanti disembelih menjadi kurban, Allah sanggup membangkitkannya. Allah sanggup membangkitkan Ishak. Allah sanggup. Ketika Ishak bertanya di mana ada domba dikorbankan, Abraham itu menjawab begini kan, Allah yang akan menyediakan korban bakaran baginya anakku. Ini adalah sebuah perkataan Abraham membuktikan bahwa Allah sanggup. Jadi dia nggak perlu ragu-ragu. Dia tidak perlu ragu-ragu. Ayat 9 dan 10 berkata begini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi dia sudah siap-siap. Dia melepaskan hak. Dia tidak marah, dia tidak mundur, dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa. Sekalipun Allah berkata, anakmu Ishak, engkau harus mempersembahkan sebagai kurban kesembelihan, sebagai kurban sembelihan.
Jadi poin pertama kita belajar dari Abraham adalah berani melepaskan hak. Apapun keadaan pendengar Sobat Maestro hari-hari ini, ketika kita dikecewakan orang, ketika kita dihina orang, disepelekan orang, lepaskan hak itu semua. Lepaskan semua hak itu. Karena kita percaya bahwa ketika kita setia, taat, maka Allah sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Lalu poin kedua adalah kita baca dalam ayat 5, 8, dan 19. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 19. Kemudian, kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Poin kedua adalah percaya sekalipun belum melihat. Percaya sekalipun belum melihat. Sekalipun kita lihat keadaan kita tidak baik, keadaan kita tidak baik sampai hari ini. Sepertinya tekanan di tekanan, himpitan demi himpitan, itu tidak ada ujungnya. Tapi percaya, sekalipun belum melihat sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham. Dan lalu poin ketiga, ayat 14-18 berkata begini, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Bukankah saya dan pendengar Sobat Maestro adalah keturunan Abraham? Jadi poin ketiga adalah percaya, pasti menerima. Yang setuju katakan amin, yang percaya katakan amin. Jadi janji Tuhan itu teruji, Sobat Maestro. Makanya kita harus berani melepaskan hak. Percaya sekalipun belum melihat, percaya pasti menerima. Sebagai kesimpulan, ketika saya dan Sobat Maestro berani melepaskan hak kita, maka apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Percaya saja, sebab janji Tuhan itu teruji sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa janji Tuhan itu teruji. Janjimu teruji dari dulu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami melepaskan hak kami untuk marah. Kami melepaskan hak kami untuk kecewa. Sebab kami percaya Tuhan, sekalipun kami belum melihat, tapi kami pasti menerimanya. Diberkati pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Firman ini dalam jadi kekuatan bagi setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama Kasih, Doa, dan Kehidupan Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.